Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Argianto, NPM 190120199. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang review jurnal mata kuliah bisnis internasional dengan judul jurnal Kebijakan Ekspor Impor, Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Labatila yang disusun oleh Ibu Ngatikoh dan Bapak Fakih. Jurnal ini dapat diakses di link yang sudah tertera di atas. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nilai ekspor dan impor mempunyai pengaruh terhadap neraca perdagangan suatu negara. Untuk mewujudkan keberhasilan tersebut, diperlukan komitmen dari pemerintah dalam rangka mendorong suksesnya pembangunan dengan memberikan kebijakan yang dapat memberikan dampak positif, agar pertumbuhan ekonominya dapat berkembang pesat dan stabil. Permasalahannya muncul ketika hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain tidak bilateral maupun multilateral, sehingga menimbulkan persoalan yang dapat mengganggu jalannya perdagangan internasional. Kemudian ada tinjauan pustaka. Dalam studi ini, literatur yang luas disusun dan diklasifikasikan menurut 3 tema utama. Yang pertama ada mengapa harus ada ekspor impor, kemudian keuntungan perdagangan internasional, dan kondisi perdagangan internasional selama pandemi. Baik, yang pertama, mengapa harus ada ekspor impor? Perdagangan internasional merupakan kegiatan transaksi barang maupun jasa yang berasal dari antar pengusaha yang bertempat tinggal di negara yang berbeda. Indikator impor dan ekspor digunakan untuk mengukur prestasi dan keberhasilan suatu negara dalam perkembangan perekonomian. Impor atau ekspor netonya positif berarti kegiatan tersebut memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional yang berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi. Kecenderungan impor yang besar tidak sepenuhnya buruk bagi sebuah negara, karena impor dapat merangsang kegiatan investasi. Kemudian ada keuntungan perdagangan internasional. Dengan perdagangan internasional, negara maupun berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa yang murah dan berdaya saing, memungkinkan terjadinya kegiatan ekspor yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan negara, cadangan devisa, transaksi modal, dan luasnya kesempatan kerja. Hubungan ekonomi antar negara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi masing-masing negara. Daya saing merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam berkompetisi antar negara agar memperoleh manfaat dari semakin terbukanya perekonomian dunia. Kemudian ada kondisi perdagangan internasional selama pandemi. COVID-19 tak hanya menyerang nyawa manusia, namun juga menyerang sektor perekonomian. Mengingat Cina sebagai pasokan rantai perekonomian global yang merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Pelemahan ekonomi Cina memberi pengaruh atas memburuknya pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang di dunia, tak terkecuali Indonesia. Guna membantu perekonomian pulih, diperlukan penciptaan lapangan kerja yang hal ini pun sangatlah membutuhkan kebijakan untuk mendorong inovasi yang dilakukan para pengusaha. Tercapainya biaya ekonomi yang efektif disebabkan oleh pengambilan pembuatan kebijakan yang tepat terhadap perekonomian secara keseluruhan, terlihat pada kuartal pertama tahun 2020. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan literatur, yaitu dengan mencari jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian, baik jurnal internasional maupun nasional, dengan kata kunci ekspor, impor, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan memetakan dan menemukan celah atau titik-titik penting yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Lalu ada hasil temuan. Mengapa ekspor rendah? Ekspor Indonesia rendah apabila dibandingkan dengan negara lain di dunia, salah satunya disebabkan oleh implementasi kebijakan yang belum sesuai dengan teori kebijakan publik. Volume ekspor Indonesia belum bisa menyamai jumlah negara di Asia dan belum menuju produk ekspor yang berdaya saing.
Kemudian ada kebijakan impor. Salah satu kebijakan adanya perubahan tarif impor terhadap kinerja sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan tarif impor yang naik menyebabkan peningkatan input produksi untuk ikan olahan dan ikan kering, masing-masing sebesar 32% dan 34,5%. Untuk keperluan domestik, impor teknologi tinggi dan impor barang modal berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pangsa pasar besar impor berteknologi tinggi dan impor barang modal berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi negara. Lalu ada pengaruh kebijakan dari partai. Sikap partai politik terhadap perdagangan internasional, bagaimana ideologi pemerintah melalui preferensi kebijakan perdagangan, bahwa peningkatan orientasi kiri pemerintah mengarah pada lebih restriktif, sementara pihak yang berorientasi kanan cenderung menyatakan lebih mendukung perdagangan terbuka. Faktor internasional seperti globalisasi dalam dimensi politik dan sosial sebagai keterbukaan keuangan memiliki pengaruh positif yang kuat pada preferensi kebijakan perdagangan suatu pihak. Lalu kesimpulannya, untuk membuat kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan dengan melakukan, yang pertama, memikirkan kembali strategi kebijakan ekspor yang diterapkan berorientasi pada tujuan nasional membangun ekonomi. Melakukan comprehensive research dalam usaha memperkuat basis-basis perekonomian nasional. Diharapkan akan dapat diketahui komoditi mana yang perlu dikembangkan. Dan yang terakhir ada meningkatkan ekspor untuk komoditi yang benar-benar mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.